Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulangi dulu. Kayaknya apa kedinginan, apa terlalu tegang? Ya, semuanya berdiri dulu, berdiri dulu. Berdiri dulu. Semuanya berdiri dulu. Ya. Berdiri dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atira. 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 Anggun. Unggul. Cerdas. Oke, tepuk tangan semuanya. Ya, oke, duduk lagi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Direktur Atira, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Islam Atira Baruga bersama para ustazah dan ustaz, Umi, Abi yang saya hormati semuanya, para staf yang saya hormati, para bunda yang hadir, ayah yang hadir, kemudian yang saya hormati Ketua IK DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Ketua IKAWAN, Pak Direktur. Ini namanya Ketua IKAWAN, Ketua Ikatan Istri-Istri Anggota Dewan. Ya, memang sudah ketua sekarang, walaupun suaminya baru wakil ketua. Kan karena yang ketua DPR sekarang perempuan. Nah, nanti ketua beneran pada saat aslinya nanti periode 2024-2029. Ya. Yang saya hormati para pengurus Opdis SD Islam Atira Baruga yang persiapan demisioner. Yang mana pengurus lama? Ini ya? Oh, ini yang pengurus lama, ya. Persiapan demisioner. Kemudian yang saya hormati para calon pengurus yang akan dilantik sebentar menggantikan pengurus yang lama. Jadi ini kan baru calon pengurus nih. Baru calon pengurus. Ya, kalau duduknya baik-baik disahkan jadi pengurus, tapi kalau duduknya malas-malas jangan dilantik. Ya. Duduknya yang bagus. Ya, bagaimana? Setuju? Mana palu-paluku? Itu Pak Direktur. Ini palu-paluku nih. Palu-palu inilah yang sakti palu-palunya. Jadi kalau tidak jadi calon, ini baru calon. Belum pengurus Opdis. Sama juga caleg, calon anggota legislatif. Kalau sudah terpilih disebut anggota legislatif. Kalau masih caleg, calon anggota legislatif. Kalau ini baru Opdis. Ya. Belum Opdis. Kalau duduknya baik-baik dan semangat, dilantik. Setuju atau tidak? Oke, setuju. Awas kalau ya. Yang saya hormati semuanya, alhamdulillah berkat Allah Subhanahu wa taala kita diberi kenikmatan, kesehatan dan semuanya.
kenikmatan, kesehatan, dan segala fasilitas kita yang ada. Kita bersyukur ibu-ibu guru di Islam Atira Baruga, para pengurus, para ayah bunda, alhamdulillah guru-gurunya sejahtera dan makmur dan tinggal di kota dan mengajar di ruangan ber-AC dan pergi ke sekolah dengan pakai mobil dan motor di jalan raya beraspal. Kita bersyukur anak-anak kita semuanya yang masuk di SD Islam Atira Baruga. Karena ini rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita sekolah dengan berbagai fasilitas yang mewah. Berbagai fasilitas yang luar biasa. Bila dibandingkan dengan ujung Provinsi Sulawesi Selatan sana, ada di Luhut Timur, ada di Pangkep, ada di Selayar yang berbatasan NTT dengan Sulawesi Selatan. Anak-anak kita di sana, gurunya pergi mengajar dengan naik perahu 2 jam di tengah lautan. Anak-anaknya pergi ke sekolah, hanya kadang berjalan kaki 1 kilo sampai 2 kilo pulang perginya. Maka itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang tua kita dulu semuanya belajar sungguh-sungguh waktu sekolahnya. Karena kita diberi kenikmatan, kita sekolah di kota, walaupun mahal ongkosnya, tapi linear dengan ilmu dan pengalaman yang kita dapat. Nah, itu syukurnya. Maka alhamdulillah. Jadi itu perbedaannya anak-anakku sekalian. Nah, kemudian Opdis ini dilantik. Saya ini baru-baru saja melantik Opdis SMP. Kalau tidak salah 4 bulan yang lalu ya, atau 5 bulan yang lalu. 5 bulan yang lalu. Kalau Opdis SD, kalau tidak salah 3 tahun yang lalu atau 4 tahun yang lalu. Waktu Fahri jadi ketua Opdis. Nah, sebenarnya saya tunggu tiap tahun. Tapi tidak tahu kenapa macet komunikasinya beberapa tahun yang lalu. Sebenarnya saya tunggu tiap tahun. Nah, walaupun saya tidak hadir, ada kakak Arni, ada lewat bunda bisa urus. Karena kemarin kita sibuk sama caleg. Ya, sibuk kita caleg. Jadi caleg sudah selesai dan sekarang lagi masih rekapitulasi KPU Provinsi di Hotel Claro dan fokus dulu rekapitulasi KPU Pusat di Jakarta. Nah, tapi bersyukur ini anak-anakku semuanya yang kelas 5 yang demisioner, yang kelas 4 dan 5 pengurus baru. Nah, pesan saya hanya mau sampaikan 2 hal. Dengar dulu. Seperti tadi disampaikan Pak Direktur dengan Pak Kepala Sekolah. 1, kenapa kita dilantik di gedung ini? Gedung ini gedung yang sakral bagi masyarakat Sulawesi Selatan. Karena di gedung ini mulai dari lantai 1 sampai lantai 12. Ini kita berada di lantai 9. Lantai bawah ini lantai 8 gedung Banggar, lantai 7 gedung Kesra, lantai 6 gedung Pomba Ekonomi, lantai 5 bidang pertanian, lantai 4
bidang pemerintahan, lantai 3 di bidang sosial, bidang keagamaan. Nah, di gedung sebelah ini yang besar, mana tadi itu? Ya, di sini itu ruangan praksi, kemudian ruangan pimpinan. Pimpinan itu di lantai 2 ada 5 pimpinan, ketua, wakil ketua 1, wakil ketua 2, 3, 4. Nah, kemudian yang lantai atas itu ruang paripurna yang besar sekali untuk menentukan keputusan. Nah, kenapa kita dilantik di sini? Karena Pak Direktur dan Pak Kepala Sekolah mau memperlihatkan aslinya. Aslinya prakteknya OPDIS. Kalau yang adik-adik, anak-anakku sekarang lakukan, itu baru latihannya. Yang mau aslinya OPDIS, nah di sini. Di sini. Di sini aslinya OPDIS. Yang duduk di sini, duduk di sana, itu terbatas. Hanya 85 orang. Ini duduk di sini. Nih. Yang duduk di sini, ini hanya kepala dinas. Di sini anggota dewan. Yang duduk di sini, gubernur. Gubernur sebelah sini, wakil gubernur. Ini ketua DPR, wakil ketua DPR. Dan 5 ketua DPR, 4 wakil ketua. Di sini gubernur, wakil gubernur. Di sini kita menentukan keputusan terkait dengan anggaran belanja masyarakat Sulawesi Selatan sebesar 10,4 triliun. 10,4 triliun. Disitulah kita buat aturannya bagaimana anak Sulawesi Selatan mulai dari TK, SD, SMP, SMA, SMK harus gratis. Di sini kita buat aturannya. Dan Palu-Palu ini penentunya. Nah, di sini kadang orang beradu argumen, berdebat, tapi berdebat yang benar. Di sini para kepala dinas. Nah, kenapa di sini? Supaya anak-anakku semuanya langsung paham prakteknya, langsung bayangkan, supaya pada saat membayangkan seperti tadi kata Pak Wadir. Suatu saat nanti anak-anakku yang duduk di sini bisa lebih tinggi cita-citanya di masa yang akan datang. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ya, menjadi pengurus OSIS penting. Menjadi aktif di organisasi penting. Tapi selain organisasi juga orang harus menguatkan penguasaan materinya. Materi ilmu umum dan materi ilmu agama. Karena kalau sekarang kita harus perkuat bagaimana benteng akhlak, moral, dan akidah kita harus perkuat. Karena sekolah Islam Atira perpaduan antara penguatan ilmu umum dan penguatan ilmu agama. Ya jelas, mungkin anak-anakku sering dengarkan dalam Al-Quran dibacakan oleh ustazah kita, oleh guru-guru kita, yarfa'illahu ladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kita akan diangkat derajatnya kalau memiliki 2 hal. Ketakwaan dan ilmu yang tinggi. Tapi kalau malas-malasan, tidak bakalan terangkat derajatnya. Nah, itu 2. Dan yang terakhir, selamat para demisioner. Demisioner artinya orang yang sudah telah selesai masa jabatannya. Dan ini para caleg. Ya. Ini para caleg, yang mana caleg? Ini semua. Ini yang para caleg. Mudah-mudahan sebentar dipanggil namanya untuk dilantik. Ya, dipanggil namanya berarti
Sudah ditetapkan. Nah, sama seperti Om Sahar. Nah, Om Sahar di sini sudah 2 periode. Om Sahar sebagai anggota dewan sejak umur 33 tahun. Ya. Ya. Saat itu menjadi anggota dewan termuda di Sulawesi Selatan. Saat itu anak saya masih Alpati belum lahir, baru Pari. Kan? Saya umur 33 tahun dan begitu masuk 2014, karena saya selain sebagai pengusaha juga sebagai aktivis, walaupun dulu sekolah saya di Makassar jelek sekali. Sekolah saya dulu di situ tuh, sampingnya kantor ini. Sampingnya kantor DPRD. Dulu waktu sekolah, saya sering lihat anggota DPRD sholat Jumat, saya berdoa, ya Allah, jadikan saya seperti orang itu yang selalu pakai jas ke kantor. Tapi alhamdulillah, 14 tahun setelah SMA, saya diberikan ya jabatan dan amanah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dulu sekolah Om Sahar enggak bagus. Beda Atira. Kecil sekali. Di sini sampingnya. Itu pun gratis bayarnya, tidak seperti ya. Iya. Nah, jadi dari 2014 Pak Direktur sampai ke 2019 Om Sahar waktu itu, karena saya sebagai sekretaris Partai Nasdem Sulawesi Selatan, langsung wakil ketua DPR 4 waktu itu. Kemudian caleg lagi periode kedua, terpilih lagi 2019. Nah, kemudian Nasdem saat itu pemenang kedua di Sulawesi Selatan sebagai wakil ketua 1. Dan alhamdulillah habis caleg lagi 2024 ini Om Sahar sebagai peraih suara terbanyak di Indonesia untuk caleg DPRD provinsi. Harusnya menjadi caleg itu hanya 40.000 suaranya sudah cukup bawa kursi sendiri. Tapi dari Om Sahar bisa dapat 80.000 suara. Jadi melebihi suara DPR RI kalau di itu. Nah, akhirnya Partai Nasdem di Sulawesi Selatan menjadi menang. Menang di Sulawesi Selatan 17 kursi, padahal dulu cuma 12 kursi. Maksudnya Alpati bertanya, apa itu kursi? Kenapa ada naik? Kenapa ada turun, tidak naik? Apa itu kursi? Itu Alpati bertanya, nah inilah kursinya. Nah, karena yang duduk di sini tidak sembarang orang. 9,6 juta orang dipilih. 1.000 orang caleg dari 11 dapil. Nah, begitu duduk, nah inilah kursinya. Itu kursinya. Tapi yang duduk di sini ada anggota, ada ketua komisi, ketua fraksi, disinilah ketua DPR dan wakil ketua DPR. Karena Om Sahar terpilih, kenapa Om Sahar terpilih? Karena suka urus anak-anak sekolah, terutama Atira Baruga. Ya, kan setiap tahun Om Sahar urus. Walaupun saya tidak ada, mau ke sini boleh. Kan ada Pak Imran dan Ibu Arni yang urus. Kan? Nah, alhamdulillah tahun ini Bunda, ya Atira Baruga patut berbangga karena pembinanya dan penasihatnya di DPRD dari wakil ketua 4, wakil ketua 1, alhamdulillah tinggal menunggu pelantikan bulan September menjadi ketua DPRD Sulawesi Selatan. Nah, begitu Pak Direktur. Ya, nanti kalau ada rapat paripurna dekat-dekat, nanti anak-anak kita ini kita mau undang lihat bagaimana caranya rapat paripurna. Ya, ya. Nah, enggak apa-apa, bunda-bundanya juga datang. Ya, tapi bawa kue. Oh, ya, itu
Nah, proses ini anak-anakku sekalian, insya Allah kita berdoa mudah-mudahan anak-anakku semuanya bisa sukses ke depannya. Amin. Anak-anakku jangan terlena. Jangan berada di comfort zone. Zona nyaman. Bilang ada ji mamaku. Ada ji bapakku. Tidak usah mak rajin belajar. Tidak usah mak nanti bercita-cita tinggi. Tidak boleh. Betul kata Pak Direktur tadi. Apa tadi bahasa Bugisnya? Matol apa lalo. Itu falsafah orang Bugis. Kalau semakin tinggi pohonnya, kalau semakin kuat yang melahirkan, yang dilahirkan juga harus lebih besar dan lebih kuat lagi. Ya? Nah, itulah gunanya kita dikasih sekolah dengan baik-baik. Nah, terima kasih. Jangan terlalu lama saya. Ya, terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi apa yang kita lakukan. Dan anak-anakku semuanya ini yang duduk, saya doakan semuanya bisa lebih sukses ke depannya dari orang tuanya. Lebih hebat lagi dari guru-gurunya. Tapi tidak boleh sombong dan tidak boleh sekte. Ya? Ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.